Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau Maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Kamu pernah gak membayangkan kalau suatu hari nanti kamu punya uang sangat banyak, hal pertama apa yang akan kamu lakukan? Sebagian orang langsung membayangkan rumah mewah, mobil sport, liburan keliling dunia. Sebagian lagi mikirnya lebih sederhana. Yang penting uangnya aman, disimpan banyak-banyak, biar kapanpun butuh bisa langsung diambil. Tapi coba kamu perhatikan satu hal yang sering luput kita sadari. Orang-orang yang benar-benar kaya, yang kekayaannya miliaran bahkan triliunan, justru jarang sekali membawa uang tunai dalam jumlah besar. Bahkan kalau tiba-tiba kamu minta mereka bayar sesuatu pakai cash, besar kemungkinan mereka akan kebingungan. Dompetnya tipis, isinya paling cuma beberapa lembar untuk kebutuhan kecil. Aneh gak sih? Kok orang yang kelihatannya punya segalanya justru terlihat seperti gak pegang uang? Nah, di video ini saya ingin mengajak kamu memahami alasan di balik kebiasaan itu. Dan yang lebih penting, mindset keuangan yang membedakan orang benar-benar kaya dengan orang yang hanya terlihat kaya. Kalau kamu menangkap poin ini, cara pandangmu tentang uang bisa berubah selamanya. Ilustrasi sederhana yang mengubah cara pikir. Biar lebih mudah dipahami, saya ajak kamu membayangkan dua orang. Sebut saja namanya Ari dan Dodi. Keduanya sama-sama baru saja mendapat rezeki nomplok sebesar 100 juta rupiah. Jumlah yang sama, kesempatan yang sama, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Ari adalah tipe orang yang merasa aman kalau uang bisa dipegang langsung. Menurutnya, uang yang terlihat dan bisa disentuh itu lebih nyata. Tanpa banyak pikir panjang, Ari menarik seluruh uangnya dari bank. Sebagian disimpan di rumah, sebagian lagi selalu dibawa di dompet. Setiap kali membuka lemari dan melihat tumpukan uang itu, ada rasa puas, ada rasa bangga. Wah, gue kaya juga ternyata. Sementara itu, Dodi berpikir dengan cara yang berbeda. Baginya, uang yang hanya diam justru pelan-pelan kehilangan nilai. Dodi sadar satu hal, inflasi bekerja setiap hari, bahkan saat kita tidur. Maka, dia mengambil keputusan yang mungkin terlihat tidak nyaman di awal. Sebagian besar uangnya ia ubah bentuknya. Ada yang masuk ke investasi saham, sebagian dibelikan emas, sebagian lagi dijadikan modal usaha kecil. Di dompetnya, cuma ada beberapa ratus ribu, cukup untuk kebutuhan harian. 6 bulan kemudian, waktu berjalan. 6 bulan berlalu, Ari mulai merasa ada yang aneh. Uangnya terasa cepat sekali berkurang. Awalnya cuma ambil sedikit, lalu ada barang diskon yang sayang kalau dilewatkan. Ada ajakan nongkrong, sekali-sekali bayarin gak apa-apa. Ada gadget baru yang terasa penting. Tanpa disadari, uang yang dulu menumpuk di lemari, kini tinggal kenangan. Sementara Dodi mengalami hal sebaliknya. Memang, dia jarang memegang uang dalam jumlah besar, tapi usahanya mulai menghasilkan. Sahamnya naik, harga emas bertambah. Singkatnya, uangnya berkembang, bukan menghilang. Dari sini kamu mulai melihat perbedaannya kan? Uang tunai itu pasif. Orang kaya paham satu prinsip dasar yang sering kita abaikan. Uang tunai itu pasif. Kalau uang hanya diam di tangan, dia tidak bekerja, tidak bertumbuh, bahkan nilainya terus dikikis oleh inflasi. Itulah sebabnya orang kaya tidak terobsesi menyimpan uang cash. Mereka lebih fokus menempatkan uang di tempat yang bisa menghasilkan nilai baru. Investasi, bisnis, properti, aset, bukan sekedar menumpuk lembaran kertas. Contoh nyata dari dunia nyata. Kamu pasti pernah dengar nama Warren Buffett,
salah satu orang terkaya di dunia. Tapi coba lihat gaya hidupnya. Sederhana, tenang, jauh dari kesan pamer. Dalam banyak wawancara, dia pernah mengatakan bahwa dia jarang memegang uang tunai dalam jumlah besar. Bukan karena tidak punya, tapi karena tidak efisien. Sebagian besar kekayaannya bekerja setiap hari, bahkan saat dia tidur. Keamanan dan kendali diri. Ada alasan lain yang tak kalah penting. Keamanan. Bayangkan kamu berjalan membawa uang ratusan juta di tas atau dompet. Rasa was-was itu nyata. Orang kaya memahami resiko ini. Karena itu mereka memilih sistem yang lebih aman. Transaksi digital, aset, atau perantara profesional. Selain aman, ada manfaat lain yang sering dilupakan. Kendali diri. Uang yang selalu ada di dompet lebih mudah dihabiskan. Uang yang tersimpan dalam sistem, aset atau investasi membuat kita berpikir 2 kali sebelum menggunakannya. Fenomena pamer uang tunai. Lucunya, di media sosial kita sering melihat kebalikannya. Orang memamerkan tumpukan uang cash, dompet dibuka, isinya lembaran ratusan ribu semua. Tapi kenyataannya, orang yang benar-benar kaya tidak merasa perlu melakukan itu. Karena kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa tebal dompetmu hari ini, melainkan dari aset apa yang kamu miliki dan bagaimana uangmu bekerja untukmu. Seringkali, yang terlalu sibuk terlihat kaya, justru sedang berusaha menutupi ketidakamanan finansialnya. Pelajaran untuk kita semua. Kalau kamu ingin lebih cerdas secara finansial, mulailah dari hal sederhana. Kurangi kebiasaan menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Arahkan uang ke tempat yang bisa bertumbuh. Bangun sistem yang membuatmu tidak mudah tergoda belanja impulsif. Ingat ini baik-baik. Kaya itu bukan soal memegang uang, tapi soal mengelola uang. Penutup dan renungan. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu mendapat rezeki besar, pertanyaannya bukan berapa banyak uang yang bisa saya pegang sekarang, tapi di mana saya harus menaruh uang ini supaya nilainya bertambah. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak uang yang kamu simpan, melainkan seberapa pintar kamu mengelolanya yang akan menentukan masa depan finansialmu. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu ini jadi titik balik hidup mereka. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses di dunia dan akhirat. Berikan kami kekuatan untuk meraih impian kami dan kemampuan untuk memberi manfaat bagi sesama. Jadikan setiap rezeki yang Engkau titipkan kepada kami sebagai berkah bagi diri kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.